Teman-teman, terima kasih untuk sharing dari 5 Fakultas Teologi dan STT yang lainnya sebelumnya. Saya akan men-sharingkan apa yang kami gumulkan bersama di STT Reform Indonesia. Izinkan saya untuk melakukan share screen di sini. Nah, semoga Bapak Ibu bisa melihat ya. Oke. Jadi baik, saya akan sharekan. Pertama-tama saya berusaha untuk tidak repetitif dan tidak overlapping irisan-irisan yang tadi beberapa rekan juga sudah lakukan. Dan saya yakin ada beberapa konteks yang sama, ada beberapa strategi yang sama. Saya berusaha untuk mempersingkat waktu supaya tidak melebihi dari waktu yang sudah diberikan. Saya bagikan untuk konteks di SCTRI, khususnya komposisi kelompok usia antara dosen dan mahasiswa. Yang pertama, kalau kita melihat dari komposisi dosen, ya, komposisi mahasiswa, maaf ya, dari total sejumlah 135, memang kampus kami bukan kampus yang besar, tapi cukup ya, 135 orang, 71 laki-laki, 64 perempuan, ya, perbedaan tidak terlalu mencolok. Kita melihat di sana angka-angka prosentase yang ada ya Bapak Ibu ya. Dan kita bisa melihat bahwa sebagian besar itu ada di dua kelompok pertama, jadi antara 17 sampai 35 tahun. Tetapi ada juga mahasiswa kami yang berusia di atas 36 tahun ya. Sekalipun tidak banyak, tetapi mereka tersebar di banyak kelas. Nah, mari kita lihat dosen ya. Dosen kita melihat piramidanya itu seperti terbalik ya. Dan ini memang umum dan wajar terjadi dimanapun saya yakin ya. Jadi sebagian besar dosen ada di atas usia 36 tahun, ya apalagi sekarang ada standarisasi yang sangat baik dari BAN PT ya, bahwa dosen tuh untuk mengajar S1 harus sudah S2, untuk mengajar S2 harus sudah S3. Ini otomatis menambah usia rata-rata dari dosen-dosen pengajar. Nah, dari dua kelompok usia, baik dosen maupun mahasiswa ini, kita melihat di sana kontrasnya. Dan kita bisa lihat ya, 91,7% dari dosen itu berada di usia 36 tahun ke atas, sementara mahasiswa yang 35 tahun ke bawah itu 64,9%. Sehingga friksi, potensi konflik, perbedaan ekspektasi, cara komunikasi yang berbeda antara dua generasi, ini sebenarnya bukan hanya terjadi antara dosen dengan mahasiswa, tetapi juga terjadi di antara mahasiswa di dalam satu kelas yang sama, dan juga terjadi di kalangan para dosen di dalam ruang rapat yang sama, misalnya ya. Dan ini jadi multidimensi ya, tidak hanya terjadi di ruang kelas, teman-teman, tapi terjadi di banyak konteks di dalam kampus. Nah, jadi dari sana kita melihat kontras itu ada beberapa tantangan yang kami lihat ya, tantangan yang kami hadapi, baik yang sifatnya teknis maupun non-teknis dari kehadiran multigenerasi yang ada. Gap generasi itu tidak kami sangkali, kami akui itu ada, dan kami berusaha untuk embrace, untuk merangkul dan mencari solusi yang terbaik ya. Beberapa tantangan teknis. Pertama adalah gap teknologi, ya, khususnya ini menjadi semakin besar, makin kontras, khususnya di dalam konteks pembelajaran daring, yang mau tidak mau kita dipaksa sejak di era pandemi ini. Nah, kemudian penggunaan gawai dan aplikasi dari generasi yang berbeda itu tingkat kefasihannya juga berbeda. Dan pemanfaatan perpustakaan digital dan konvensional ini juga berbeda untuk masing-masing generasi. Misalnya generasi untuk yang lebih tua, Gen X dan Baby Boomers itu tidak tahan melihat screen terlalu lama ya. Dan mungkin masih senang dengan sesuatu yang fisik bisa dilihat, diraba, bahkan dibau ya. Bau buku itu sangat disukai oleh generasi-generasi yang di atas. Tetapi generasi yang di bawah ini, maksudnya yang lebih muda, itu berbeda sekali ya. Saya pernah berinteraksi dengan mahasiswa ya.
Mereka bertanya kepada saya, Bapak lebih suka baca e-book atau baca buku sendiri, ya, buku cetakan. Saya bilang jujur, saya lebih suka membaca buku cetakan. Kenapa? Dia tanya begitu. Lalu saya bilang ya, saya bisa membukanya, saya bisa mendengarkannya waktu saya membalik halaman tersebut, dan bahkan saya bisa coret-coret. Lalu saya tunjukkan kepadanya Alkitab saya yang penuh dengan coretan, gitu ya, ada stabilo, highlighter di sana sini. Kalau merah itu kristologi, kalau kuning itu doktrin Allah, dan seterusnya. Dan saya menunjukkan dia ini multisensori buat saya. Tapi dia berkata bahwa, well, secara digital kita bisa melakukan yang sama. Ya, waktu kita membalik buku, kita juga bisa berikan sound di sana. Mau memberikan catatan, saya juga bisa memberikan catatan, anotasi, istilahnya beda ya, berikan komen atau anotasi di sana. Memberikan highlighters pun bisa berwarna, bahkan warnanya tidak terbatas, ya, ratusan warna dengan gradasi yang berbeda-beda. Itu bisa dilakukan. Kenapa tidak mau beralih? Saya bilang, well, nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin memang seperti yang Bu Tabita katakan, memang generasinya berbeda ya. Tingkat kenyamanan untuk melakukan sesuatu itu dengan cara tertentu itu memang berbeda. Tapi itulah yang terjadi, sehingga saat ini saya mendengarkan masukan-masukan dari rekan-rekan dosen yang lain, khususnya dari baby boomers ke atas. Mereka berkata, saya jarang sekali melihat mahasiswa itu meluangkan banyak waktu di perpustakaan, hanya beberapa saja. Nah, dari pemaparan tentang realitas adanya generasi yang berbeda ini, saya semakin yakin dan semakin sadar bahwa tidak hadirnya secara fisik mereka dalam perpustakaan bukan berarti mereka tidak sedang menggali buku. Ya, ada kemungkinan besar yang lain mereka menggunakan perpustakaan digital lebih banyak. Mereka bisa mencari buku-buku, jurnal yang lain ya secara digital di laptop mereka, dan mereka bisa menggunakan laptop dimanapun, tidak hanya di ruang perpustakaan. Jadi ini ada beberapa tantangan teknis ya. Sementara pada saat yang sama, saudaraku, para dosen yang dari generasi yang lebih tua, mereka juga menghadapi tantangan ini, bagaimana menyampaikan, mengkomunikasikan pengajaran dengan teknologi, ya, dengan menggunakan gawai dan aplikasi, device yang berbeda, dan ini ada kesulitan ya, tentu. Bukan hanya dosen menghadapi kesulitan, tapi mahasiswa yang generasi tua juga mengalami kesulitan ya dalam konteks daring. Jadi sekali lagi, saudaraku, ini antar mahasiswa, antar dosen, dan juga antar dosen dan mahasiswa. Itu gap itu selalu ada. Ya. Dan secara non teknis ya, gap cara belajar tiap generasi itu berbeda. Generasi yang lebih tua biasanya belajar secara mandiri, itu menjadi sebuah nilai plus ya bagi mereka untuk mencari sendiri dan seterusnya. Tetapi dari generasi yang lebih muda, ini mereka cenderung lebih suka kolaborasi, berdiskusi, ikut berpartisipasi. Sehingga ada sebuah moto yang seringkali diucapkan adalah together we achieve more. Bersama-sama kita bisa mencapai yang lebih banyak. Nah, ini mindset yang ada di dalam generasi yang lebih muda. Kalau dulu waktu saya menjadi mahasiswa, itu kita paling tidak suka kalau diskusi kelompok. Saya terus terang, saya juga tidak terlalu menyukai diskusi kelompok. Kenapa? Karena nanti ada orang-orang tertentu yang akan menyadarkan diri pada rekan yang lebih aktif. Jadi dia pasif di sana, tapi nilainya sama, gitu. Hitungan untung rugi. Tetapi generasi yang baru sekarang ini, tampaknya mereka tidak mempunyai kekhawatiran itu. Mereka justru lebih terbuka waktu kita buka diskusi kelompok ya dalam breakout rooms kalau menggunakan Zoom ini, atau dalam kelas onsite, kelas fisik ya. Mereka waktu dibagi dalam kelompok-kelompok diskusi, karena jumlahnya lebih kecil, mereka lebih mudah terbuka, lebih terdorong untuk berpartisipasi. Nah, itu yang ada ya, yang kami amati. Ada juga beda ekspektasi pembelajaran. Generasi yang lebih tua secara garis besar ya, mungkin memang tidak semua. Kemarin Pak Hadi Irawan juga berkata tidak selalu berdasarkan usia, tetapi
cenderungnya itu sifatnya pasif. Kalau datang kelas itu selalu berharap untuk diberi, ya, didikte, ya, atau pokoknya dicekokin lah, dicekokin. Nah, sementara generasi yang lebih muda itu lebih aktif, mereka tidak keberatan untuk melakukan pembelajaran di luar kelas, beri mereka tugas untuk mencari sesuatu yang tidak mereka bisa dapatkan secara mudah di buku. Justru mereka ingin mendapatkan tantangannya. Nah, ini beda ekspektasi pembelajaran, beda pola komunikasi juga. Ya, tadi saya sudah sempat sebutkan ya, dikte melawan interaktif dan partisipatif. Lalu beda pola pikir. Mungkin ini berkaitan dengan pengalaman hidup. Generasi yang lebih tua itu lebih realistis, lebih bisa mengukur dengan kapasitas, sementara generasi yang lebih muda itu biasanya cenderung lebih idealistis. Dan juga antara keluasan dan kedalaman. Ini terlihat dari cara mereka bertanya dan konten apa yang mereka sedang pertanyakan. Seperti itu. Nah, biasanya generasi yang lebih tua itu selalu bertanya, lalu bagaimana kita mengaplikasikannya. Jadi lebih realistis ya. Sementara generasi yang lebih muda itu ingin berpikir idealis, dia ingin melakukan analisis, mengapa ini munculnya seperti ini, dan kan dari mana pandangan itu muncul, seperti apa nanti generasi selanjutnya akan memikirkan tentang hal ini, implikasinya apa. Jadi lebih idealistis dan lebih berfokus kepada ide-ide dan konsep-konsep ya. Dan itu ada baiknya juga, jadi lebih mendalam. Nah, ini perbedaan itu ada, tidak jarang terjadi konflik dan friksi di antaranya. Juga ada beda resiliensi, ketangguhan, tidak mudah menyerah, itu berbeda dalam tiap generasi. Sekalipun, sekali lagi, saya harus memberikan disclaimer, kita tidak bisa menggunakan ini untuk menilai orang per orang. Tetapi ini perspektif subjektif. Saya akui ini perspektif subjektif, kebanyakan atau paling tidak berdasarkan pengalaman saya melihat. Ya, generasi yang lebih tua itu lebih tahan banting ya, karena mereka pernah menghadapi masalah yang lebih berat ya. Jadi kalau diberikan tugas-tugas yang banyak gitu ya, mereka cenderung lebih berani bertanya, berani mempertanyakan, berani tawar-menawar, tapi kalau sudah disetujui, mereka akan kerjakan dengan selesai, dengan tuntas. Berbeda dengan generasi muda, seringkali mereka mencoba dulu, nurut dulu, tapi akhirnya nggak selesai. Kadang-kadang itu yang terjadi. Nah, saudara, tantangan-tantangan yang ada ini, bagaimana kami Dewan Pimpinan, paling tidak dosen-dosen ini berusaha menyikapi. Nah, STTRI ini kami berusaha menghidupi visi dan misi. Visi dan misinya itu adalah kami ingin mengintegrasikan kebenaran-kebenaran dalam hidup sehari-hari di dalam konteks hidup yang nyata dan konkret, sehingga menghasilkan hamba-hamba Tuhan, konselor profesional, pemimpin-pemimpin Kristiani yang bukan hanya tahu, tetapi mereka bisa mengaplikasikan atau mengintegrasikan kebenaran dalam hidup sehari-hari, dan bahkan bukan hanya itu, mereka bisa melatih orang lain ya, untuk bertumbuh secara rohani, bukan semata-mata hanya menjadi gudang informasi, tetapi menjadi orang-orang yang agen transformasi. Nah, itu sebabnya kami para dosen juga ingin tidak menjadi reaktif di dalam menanggapi isu tantangan intergenerasi ini. Kami berusaha untuk menjadikan tantangan intergenerasi ini sebagai sebuah konteks di mana kami juga bertumbuh di hadapan Tuhan, kami berevolusi menjadi lebih baik, dan dengan demikian kami menjadi teladan. Nah, itulah sebabnya di dalam setiap tantangan, termasuk juga tantangan intergenerasi ini, dalam pendidikan intergenerasi, kami berusaha untuk memikirkan ulang ya, nilai dan prinsip yang apa yang harus dipertahankan, dikembangkan, dan mana yang boleh ada, mana yang tidak boleh ada, mana yang harus ada. Ya. Yang pertama adalah target kompetensi yang kami terjemahkan sebagai ini ya, membentuk pribadi-pribadi yang menyerupa Kristus, yang mampu mengintegrasikan
kebenaran-kebenaran itu di dalam hidup sehari-hari, bahkan mereka bisa menolong orang lain memiliki hidup yang terintegrasi. Bukan hanya tahu. Saudara, terlalu banyak orang-orang dengan titel di luar sana yang hanya tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Hanya tahu kekudusan tetapi tidak mengejarnya. Hanya tahu integritas dan moralitas tetapi tidak memanifestasikannya dalam hidup pelayanan sehari-hari. Sudah terlalu banyak kasus. Kalau saya menceritakan satu persatu juga tidak ada gunanya. Saya yakin di antara kita itu banyak sudah tahu tentang hal ini. Itulah sebabnya kami mengejar hal ini, mengejar fokus bukan hanya lagi berfokus kepada berapa banyak pengetahuan yang kita bisa berikan, tetapi berapa banyak pengetahuan yang kita bisa integrasikan dalam hidup sehari-hari. Nah, itu kami pikir sebuah nilai yang kami ingin pertahankan. Nah, untuk mencapai itu, maka kami ingin meng-create sebuah habitus. Habitus ini bukan sekadar habit, kebiasaan, tapi habitus ini secara sosiologi itu dimengerti sebagai sebuah pola respons, pola pikir, pola emosi yang sebenarnya mencakup keseluruhan kepribadian. Nah, habitus ini kami berusaha untuk inkarnasikan atau internalisasikan di dalam diri masing-masing mahasiswa yang Tuhan percayakan kepada kami. Yaitu dengan ada 3 nilai dan 3 prinsip ini, yaitu reflektif, integratif, dan aplikatif, dan ini diaplikasikan dalam setiap proses pembelajaran yang ada. Ya, baik di luar kelas maupun di luar kelas, baik itu kurikulum formal maupun environment, komunitas di mana kurikulum itu dikerjakan. Nah, reflektif itu artinya bahwa kami ingin mengajak mahasiswa itu menjadi pribadi-pribadi yang selalu berinteraksi dengan Tuhan, melakukan refleksi lewat apapun yang dia alami, apapun yang dia baca, apapun yang dia rasakan. Nah, selalu merefleksikannya berdasarkan Allah dan firman Tuhan dengan prinsip reformasi yaitu semper reformanda. Ya. Jadi kita tidak ingin mahasiswa-mahasiswa ini membangun sebuah hegemoni yang palsu, yaitu ingin kembali ke masa keemasan tradisi yang tentu itu tidak benar. Ya. Maka kami di STTRI itu percaya bahwa tidak ada teologi yang sempurna, karena teologi itu adalah usaha manusia untuk mengenal Allah. Jadi karena ini bersifat manusiawi, maka tidak ada yang sempurna. Tetapi ada teologi yang sehat, ada teologi yang tidak sehat. Ada teologi yang bertumbuh, ada teologi yang mandek, atau bahkan teologi yang mundur, mati. Nah, maka semper reformanda ini adalah sebuah prinsip yang kita peroleh dan warisi dari abad ke-16 dan abad 17, yang mengajak kita untuk bergumul dengan Allah yang hidup. Itu berarti harus terus-menerus berani dikoreksi berdasarkan prinsip firman Tuhan, berdasarkan dikoreksi oleh pengalaman, dikoreksi oleh konflik-konflik yang terjadi, termasuk di dalam konflik dan friksi intergenerasi. Nah, ini reflektif ya. Jadi sebenarnya kami sudah ada sebuah katakanlah konteks. Kami sudah memiliki sebuah wadah di mana pendidikan intergenerasi itu bisa dihadapi dengan konstruktif. Yang kedua adalah integratif. Jadi kami selalu mendorong setiap mahasiswa, setiap pembelajar, termasuk juga para dosen, untuk terus-menerus melakukan internalisasi dan melakukan transformasi diri, yaitu seperti tadi yang saya sudah ucapkan kerap kali ya. Tidak hanya berhenti pada informasi, kita bukan gudang informasi. Pengetahuan teologi yang kita pelajari itu bukan untuk dikoleksi, tetapi digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi diri, sehingga nanti waktu kita terjun dalam pelayanan atau bahkan dalam hidup sehari-hari di luar kelas, kita bisa menjadi agen transformasi untuk sekitar, untuk sesama. Yang ketiga itu aplikatif, ya. Dan ini kita mendorong setiap dosen dan setiap mahasiswa untuk mengerjakan bagiannya masing-masing, supaya pengenalan akan Allah itu tidak berhenti di kognitif, tetapi menjadi pengalaman pribadi, pengalaman komunal,
dan nanti setelah kita mengalami, kita bisa membagikan, ya, sehingga ini yang kami sebut dengan keterampilan melayani. Saudara, kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punyai. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punyai. Jadi, jikalau kita tidak memiliki pengalaman bergaul dengan Allah yang limpah, jangan sekali-kali saya ataupun saudara bermimpi untuk bisa membagikannya kepada orang lain. Karena sebenarnya kita hanya bisa membagikan apa yang kita punya. Dan apalagi ini, kita hanya bisa menjadi apa yang kita pernah lihat. Kita hanya bisa menjadi apa yang kita pernah lihat. Jikalau kami sadar sekali ya di STTRI ini, kami memang tidak sempurna. Kami sadar sekali kami juga pribadi-pribadi yang rapuh sama seperti yang lain. Tapi kami ingin menunjukkan kepada mahasiswa bahwa kami ini bergumul di dalam kesahajaan, dalam kerapuhan. Kami bergaul dengan Allah yang hidup, sehingga pengalaman itu kami akan bagikan lewat stories, ya, lewat kisah-kisah, lewat hidup bersama dengan mereka dalam konteks kampus. Dan ini yang kami bagikan kepada mereka. Sehingga kami berharap ada transformasi terjadi bukan lewat transfer informasi, tetapi lewat pengalaman hidup bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, kami pikir 3 hal habitus ini yang kami tidak ingin ubah di dalam konteks manapun, ya, karena ini hal yang baik. Nah, kami sadar sekali bahwa habitus ini tidak akan terjadi tanpa habitat yang kondusif. Habitatnya apa? Ada 2 yang penting, ya. Satu, kepemimpinan rohani, keteladanan dan keterlibatan. Tadi saya sudah sampaikan, yaitu keterlibatan pemimpin. Saudara, ada sebuah STT, saya tidak akan sebutkan mana, ya, karena ini dari salah seorang konstituennya berkata kepada saya bahwa sampai hari ini mahasiswa itu tidak tahu rektornya siapa. Ya, mungkin rektor itu tahu hanya di atas kertas, di website ada, tetapi tidak pernah terlibat di dalam kegiatan, tidak pernah hadir di kampus, dan seterusnya, hanya menjabat, mendapat uang, dan seterusnya. Nah, tentu bukan seperti itu yang dimaksud dengan kepemimpinan rohani, bukan jabatan yang tertulis, tapi betul-betul spiritual leadership. Tim Keller mengatakan, jikalau engkau bukan orang yang rohani, maka pembelajaran atau pemuritan itu omong kosong, tidak akan terjadi. Nah, jikalau dosen-dosen itu bukan orang-orang yang rohani, maka kita tidak mungkin bisa memimpin mereka secara rohani. Ini penting sekali. STT, Fakultas Teologi adalah pekerjaan rohani, bukan pekerjaan yang sama dengan yang lain. Jadi kekuatan kita itu pada kepemimpinan rohani, ya, bukan di berapa banyak pengetahuan, bukan berapa banyak hal-hal yang lain yang kita sudah kerjakan secara performa, tetapi apakah orang-orang di sekitar kita melihat kita ini sebagai spiritual leaders. Nah, ini yang memberikan pengaruh. Nah, apalagi kita berbicara tentang Gen Z, ya, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha. Mereka ini sudah tidak terlalu melihat apa yang ada di atas kertas. Mereka melihat apakah kehidupan orang lain itu menyentuh saya. Nah, ini yang lebih penting, ya. Dan itu akan menunjukkan kualitas kepemimpinan, kualitas keteladanan, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah persekutuan yang diterjemahkan sebagai keluarga Allah, di mana kepedulian dan kasih itu terlihat. Saya senang sekali mendengar beberapa sharing dari rekan-rekan yang menggunakan kearifan lokal, ya, di Ambon, di beberapa tempat yang saya tidak sebutkan satu persatu. Saya senang sekali, ya. Lagi ya, Pak Yusuf. Ya, baik. Terima kasih. Nah, itu menunjukkan satu hal yang baik, pola integrasi yang baik, yang sangat dibutuhkan oleh generasi-generasi saat ini. Gen Z, ya, Gen Alpha, mereka membutuhkan keluarga yang mereka bisa alami, ya, di tengah carut-marut keluarga secara fisik yang ada. Mereka butuhkan keluarga Allah. Nah, ini yang saya pikir perlu untuk kita kerjakan. Nah, dengan nilai yang ada, dengan tantangan dihadapi, ada beberapa strategi yang ditelurkan, yang kami berusaha untuk kerjakan. Ya, strategi jangka pendek, ada dukungan teknologi, ya, technological support, ya, dukungan iptek, peningkatan kualitas sarana prasarana untuk kelas daring, ya, perbaikan jaringan dan semua sarana,
kompilasi metode mengajar daring yang dilakukan oleh dosen-dosen lebih muda supaya dosen-dosen lebih tua itu bisa belajar, bisa mempelajarinya, ya, beserta dengan tuntunan step by step, ya, melibatkan mahasiswa dalam koordinasi kelas daring, mereka lebih fasih, mereka lebih jago. Jadi daripada menjadikan mereka konsumen, jadikan mereka juga pelaku ya dalam koordinasi kelas. Dan berhasil dengan sangat baik. Ya, kami mengalaminya selama masa pandemi. Dan hire atau menggaji seorang staf IPTEK secara khusus untuk ditugaskan hal ini. Ya. Tim dosen ya, kami menempatkan dosen muda untuk mendampingi dosen senior mengampu mata kuliah sehingga bisa saling belajar, intergenerasi itu terjadi. Menempatkan mahasiswa senior untuk menjadi asisten dosen muda. Ya. Ini juga terjadi komunikasi yang baik, masukan-masukan dari masing-masing generasi itu sangat konstruktif. Metode mengajar, ya kami lakukan diversifikasi metode mengajar dalam kelas, kadang-kadang lewat drama, lewat aktivitas, Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini ya, mereka main role play dan seterusnya. Diversifikasi metode assessment di dalam kelas, jadi bukan hanya lewat UTS, UAS, dan paper, tetapi ada banyak sekali hal yang kita bisa assess secara praktik dan seterusnya. Ini supaya kita bisa mencakup banyak generasi sekaligus dalam kelas yang sama. Peningkatan kompetensi mengajar dari para dosen ya dengan saling sharing, dengan mengikuti ruangan-ruangan seperti ini, ruang pembelajaran seperti ini di dalam dan di luar webinar-webinar ya. Forum dosen mahasiswa ini penting ya untuk menciptakan habitat itu. Persatuan dosen mahasiswa kelompok medium sekitar 5 sampai 15 orang, ada satu dosen minimal di dalam kelompok yang sama. Ada jembatan komunikasi yang kami berusaha bangun, sehingga dosen mengerti mahasiswa, mahasiswa mengerti dosen, generasi yang lebih tua mengerti apa yang ada di pikiran generasi yang lebih muda, dan juga sebaliknya. Dan juga acara kebersamaan tahunan, retret Natal, orientasi mahasiswa baru, di sana kami sudah menghancurkan tembok senior dan junior sejak awal mereka masuk. Dan ini sudah terjadi. Ya. Jadi tidak ada patriarkal kultur itu di tempat kami, laki-laki dan perempuan, kesamaan gender diperlakukan sama, tua dan muda tidak dilihat dari usia, ya, tetapi yang lebih tua menolong yang lebih muda mendukung yang lebih tua, itu terjadi, dan puji Tuhan ya, itu hal yang baik ya, yang kami bisa saksikan, bukan cuma teori. Strategi jangka panjang, regenerasi kaderisasi, kemarin disebut oleh Pak Hadi Irawan juga, ya, kaderisasi dosen baru dari mahasiswa, alumni yang berpotensi, program pengembangan kualitas dosen, faculty development program untuk para dosen muda, supaya mereka bukan hanya fasih teknologi, tetapi mereka juga mempunyai konten yang cukup dan mumpuni, rekrutmen dosen muda baru yang berpotensi dari luar alumni. Berikutnya adalah pengembangan kurikulum, kami melakukan umpan balik secara rutin, dan dari umpan balik internal dan eksternal itu kami melakukan evaluasi berkala, dan mengambil langkah-langkah perbaikan, studi banding dengan institusi-institusi yang lain, kerjasama dengan institusi yang lain, institusi pendidikan tinggi. Terakhir, kami menandatangani kesepakatan MOU dengan Universitas Kristen Petra yang ada di Surabaya untuk mewujudkan kampus merdeka. Jadi masing-masing kampus mengundang mahasiswa dari tempat lain yang masih mempunyai slot untuk opsi untuk mempelajari disiplin ilmu yang berbeda itu menjadi dimungkinkan oleh MOU ini. Dan ini tentu untuk menjawab, merealisasikan ide dari Mendikbud yang baru, ya, Pak Nadiem Makarim. Rekrutmen mahasiswa untuk menciptakan pendidikan intergenerasi yang berhasil, maka kita juga harus mengurangi gap-gap yang lain, yaitu gap katakanlah intelek dan seterusnya. Kami berusaha meningkatkan kualitas penerimaan mahasiswa baru, yaitu menjangkau lebih banyak, dengan demikian seleksi bisa dilakukan lebih baik, dengan demikian ujungnya kami berharap bisa mendapatkan mahasiswa-mahasiswi yang unggul, yang baik juga ya, sehingga proses pembelajaran bisa berlaku dengan baik. Berikutnya bekerjasama dengan sekolah dan gereja pengutus dalam membina generasi muda. Nah ini kita tahu ini krisis yang terjadi di sekitar kita, jumlah Gen Z dan Gen Alpha nanti ya, termasuk juga Gen Y, yang ingin menjadi hamba Tuhan, konselor, guru, dan seterusnya, itu jumlahnya sebenarnya kalau kita, saya duga ya, jumlahnya itu menurun drastis.
Nah, itulah sebabnya kita perlu melakukan penjangkauan, bekerja sama dengan sekolah dan gereja pengutus. Saya pikir sampai di sini presentasi saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya tahu ada banyak hal yang sebenarnya tidak tercover, tapi